you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saudara tetap semangat. Kita akan terus belajar bagaimana saudara kita dipulihkan agar kita dapat bertumbuh bersama. Nah saudara,
sebagai saudaraku anggota tubuh Kristus, di mana kita dulu saudara telah rusak manusia rohnya oleh karena kita hidup di dalam manusia yang lama, kita perlu dipulihkan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa dipulihkan di dalam tubuh Kristus? Ingat saudara, ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ya ada 4 orang saudara yang dipakai Tuhan membawa temannya yang perlu kesembuhan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Penyembuh itu, penasehat ajaib itu saudara. Ya, mereka bawa temannya ini datang ketemu Tuhan sehingga saudaraku Tuhan menyembuhkan orang ini saudaraku karena melihat iman mereka yang luar biasa. Nah, di dalam peristiwa ini saudara, kita dapat melihat saudaraku ya ada 3 bagian yang saudaraku diperlukan supaya terjadi kesembuhan. Pertama, bagian dari si pembawa jiwa. Ya, bagian dari si pembawa jiwa saudara adalah menyadari kehadiran Kristus dan membawa jiwa untuk menyadari kehadiran Kristus. Ya, jadi mereka saudara tahu Kristus ada di mana. Mereka bawa temannya ketemu Kristus, itu tanggung jawab mereka. Ya, ingat saudara, si pembawa jiwa bukan penasehat ajaib. Penasehat ajaibnya adalah Kristus. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi pembawa jiwa, saudara, ya, ingat kita ini bukan penyembuh, bukan penasehat ajaib. Jadi, saudara, ya, kita saudaraku harus tahu peranan kita. Kita peranannya, saudara, adalah ya seperti perawat. Kita bukan dokter. Jangan coba-coba jadi dokter, saudara. Kita akan gagal. Ya, kita hanya seperti perawat, ya, yang bantu atau mantri, ya, saudara, yang bawa pasien ketemu dokter. Tapi dokternya adalah saudaraku, ya, Sang Penyembuhnya. Yesuslah dokter di atas segala dokter, saudara, ya, yang menjadi penasehat ajaib buat kita. Ya, jadi saudara, itu peranan dari pembawa jiwa. Nah, kedua saudaraku, apa peranan Kristus atau bagian dari Kristus? Ya, bagian dari Kristus adalah saudara, ketika jiwa itu dibawa, Kristus pasti akan menyatakan apa akar permasalahan dari orang ini, saudara. Nah, akar permasalahannya adalah orang ini ditipu oleh kepercayaan-kepercayaan yang salah, saudara. Ingat, saudara, manusia itu ya ada masalah dalam hidupnya karena dia percaya kepada tipu daya dari kuasa kegelapan, tipu daya dari iblis, ya, yang ada di dalam dirinya, saudara. Ya, nah, Kristus sebagai penasehat ajaib pasti akan membongkar tipu daya ini, saudara. Sehingga kalau tipu daya ini kebongkar, ya, orang ini sadar ya kesalahannya, saudara, dan dia ya diberikan ya kepercayaan yang benar, diberikan, saudaraku, ya kepercayaan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga, saudaraku, dia mendapat kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Ya, nah, saudara, ini penting sekali, saudara. Jadi itu bagian dari Kristus. Nah, bagian dari orang yang perlu pemulihan, saudaraku, dari jiwa yang dibawa itu. Bagian dia apa? Dia mesti terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, untuk mengalami perubahan hidup lewat pelayanan Kristus sebagai penasehat ajaib. Dia mesti terbuka, kerjasama dengan Roh Kudus. Dia mesti dengar suaranya Roh Kudus, sehingga saudara menuntun dia, dan dia taat meresponinya, dan kalau dia lakukan itu pasti ada kesembuhan. Nah, sekarang saudara, kita akan lihat, saudara, sebenarnya
seperti apakah problem kita, masalah kita? Nah, saudara, masalah kita itu bisa diumpamakan seperti, saudaraku, kayu yang sedang terbakar. Kalau saudara melihat kayu yang sedang terbakar, ada apa aja saudara di situ, saudara? Ya, pertama ada asap, pasti kan? Kalau kayu terbakar ada asapnya. Nah, kayu bisa terbakar karena ada api, saudara. Ya. Nah, api itu muncul dari mana, saudara? Karena ada yang memantiknya. Nah, problem kita seperti itu, saudara. Ya. Nah, problem kita, saudara, seringkali kita bisa lihat lewat asapnya. Nah, asap itu apa, saudara? Ya, asap itu adalah gejala luar, ya, yang bisa terlihat. Misalnya, ya, orang suka marah-marah, saudara. Itu sebenarnya asap, ya, gejala luar, ya, atau ketakutan, tidak aman, minder, ya, kontrol orang misalnya, ya, atau codependency, ya, di mana terjadi saling ketergantungan emosi, saudara. Atau ada adiksi, ketagihan-ketagihan, ya, adiksi banyak hal, saudara, ya, adiksi dalam narkoba, atau saudaraku pornografi, atau saudara, ya, adiksi alkohol dan sebagainya, saudara. Nah, ini semua asap. Nah, kalau kita mau orang itu, saudaraku, disembuhkan, ya, orang yang kita bawa kepada Tuhan atau kita, ya, kita nggak bisa cuma saudaraku, menyelesaikan masalah asap. Ya, kita nggak bisa cuma berkata pada orang itu jangan marah. Ya, kita nggak bisa sembuh dengan hanya, saudaraku, membereskan asap. Ya, asap itu, saudara, ada penyebabnya. Kenapa ada asap? Masih ingat, saudaraku? Karena ada apinya, saudaraku. Ya, jadi asap datangnya karena api. Nah, api ini apa, saudara? Ya, nah, penyebab dari asap, saudara. Ya, jadi penyebab dari gejala-gejala luar tadi adalah apa, saudaraku? Yang pernah terjadi di dalam hidupnya, ya, biasanya di masa lalu, saudara. Nah, ingat ya, api itu biasanya adalah, saudaraku, ingatan atau memori dari pengalaman traumatik atau luka batin dari orang yang berotoritas atau dari orang lain. Jadi gini, saudara, intinya, saudara, ya, kita manusia ini seringkali dari masa lalu, saudara, kita mengalami luka-luka dan kemudian trauma-trauma, saudara. Khususnya dari orang yang berotoritas atau orang di sekeliling kita, teman-teman kita bisa. Nah, jadi api itu, saudara, kalau mau disimpulkan, ya, disederhanakan, saudara, dua hal aja. Trauma sama luka hati, ya. Nah, ini adalah penyebab asap tadi itu, saudara. Ya, sehingga ada asap tadi. Nah, karena kita luka, saudara, atau trauma, maka, saudara, itu menimbulkan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya, kepercayaan-kepercayaan yang salah itu, saudara, itulah yang disebut bahan bakarnya, kayunya, saudara. Ya, saya kasih contoh, saudara. Ya, kalau orang terus misalnya, ya, dilecehkan terus sama pria. Misalnya seorang wanita dilecehkan terus sama pria. Ya, dia dari kecil, saudara, kemudian saudara sudah punya bapak yang kejam. Papanya kejam, ya, saudara, terus melukai dia. Kemudian teman-teman, ya, di sekolahnya pria melukai dia. Kemudian dia pernah dilecehkan oleh pria. Kemudian, saudaraku, guru pria di sekolahnya
juga pernah saudaraku ya melakukan pelecehan emosional. Ya saudara, apa yang terjadi saudara? Karena terus menerus dilecehkan, dilukai, traumalah dia dengan wanita, dengan pria saudara. Nah akibatnya apa saudara? Itu menimbulkan kepercayaan yang salah, betul nggak? Apa kepercayaan salahnya? Pertama, tentang diri pria. Dia punya kepercayaan yang salah. Pria semua sama aja. Pria jahat, ya kan? Itu kepercayaan yang salah. Padahal nggak semua pria jahat. Ya. Terus apa? Karena misalnya, karena pria adalah gambaran otoritas. Ya kan? Lebih banyak pria kan gambaran otoritas. Jadi dia takut sama otoritas. Khususnya kalau pemimpin pria, dia selalu trauma. Ya. Nah, bukan hanya itu saudara. Allah, ya, Bapa. Nah, Bapa itu kan gambar pria kan. Nah, kita tahu saudaraku gambarnya seperti itu. Jadi dia takut. Ya, dia takut sama yang namanya Bapa. Kemudian saudara juga saudara tentang dirinya sendiri. Kalau orang trauma terus saudara, dilukai terus, disakiti terus, dia punya gambar diri yang buruk, gambar diri yang jelek, dia tolak dirinya, dia nggak suka sama dirinya saudara. Ya, jadi kepercayaan salahnya banyak tentang dirinya, tentang pria, tentang Allah. Wow. Nah, akibatnya saudara, supaya dia tidak lagi saudaraku bisa dilukai sama pria, maka dia membuat sumpah. Nah ini namanya inner vow, sumpah. Sumpah apa saudara? Ya, yaitu misalnya begini, saya akan hati-hati terhadap pria. Saya tidak akan pernah dekat-dekat dengan pria. Saya tidak akan percaya lagi sama pria. Ya, saya tidak akan menikah dengan pria. Nah, ini dia. Ya, dia akhirnya trauma menikah dengan pria. Nah, kenapa saudaraku? Karena luka-luka tadi dia membuat inner vow. Janji, sumpah agar dia jangan lagi saudaraku ya dekat sama pria dan terluka. Nah, jadi saudara, wanita ini bagaimana supaya dia disembuhkan saudara? Ya, nah kembali lagi ke tadi saudara. Pertama asapnya dulu mesti, ya dia cerita asapnya saudara. Asap saya adalah, ya saya takut sama pria. Ya, saya ini ya apa misalnya punya nggak bisa percaya sama pria misalnya. Nah dia cerita saudara. Nah itu asapnya kan. Kemudian ya kalau kita sebagai teman dari wanita ini kita bisa datang ya membawa dia ketemu Tuhan. Ketemu penasehat ajaibnya saudara. Ya datang dan tanya aja sama Tuhan. Sama penasehat ajaibnya. Tuhan kenapa saya trauma sekali dengan pria. Nah waktu dia nanya itu saudara, nanti sang penasehat ajaib bisa berbicara saudara. Ya, nanti tiba-tiba saudara dia bisa dibawa ke masa lalunya. Ya, kapan pertama kali peristiwa traumatik dengan pria itu terjadi saudara. Ya, ada orang yang dibawa ke masa lalu, tiba-tiba dia bisa melihat peristiwa tertentu, saudara, di mana dia dilecehkan secara emosional oleh ayahnya. Ya, atau mungkin pelecehan seksual bisa saja terjadi, saudara. Ya, dan itu diperlihatkan oleh Tuhan. Dan waktu dia melihat itu, saudara, ya. Dan kita sebagai yang bawa dia, ya kita tanya dia, apa yang Tuhan bicarakan kepada kamu tentang apa yang kamu lihat ini? Saudara, seringkali
dia bisa melihat Tuhan ada di masa lalu ketika dia trauma, saudaraku. Ketika dia dilecehkan, ketika dia disakiti, saudaraku. Ternyata Tuhan ada di sana. Dan kemudian saudaraku, kita bisa bertanya, ya, kamu coba tanya Tuhan, apa yang kamu mesti lakukan? Ya, dan seringkali saudaraku, Tuhan ngomong sama dia supaya dia mengampuni ayahnya, ya, yang kepadanya dia kepahitan, benci, dia ampuni, saudara. Dan kemudian nggak cukup sampai di situ, saudara. Kita terus doakan dia. Coba temukan kepercayaan salah apa yang telah masuk ke dalam diri kamu. Tanya Tuhan, penasehat ajaib itu. Tuhan bisa berbicara, saudara. Ya, dan Tuhan bisa ingatkan dia. Lihat, kamu punya kepercayaan yang salah tentang pria. Pria itu jahat. Pria itu nggak bisa dipercaya. Ya, pria itu sama aja semuanya. Apa kepercayaan salah tentang diri kamu? Saya nggak berharga. Ya, saya adalah orang yang nggak berguna. Ya, nah misalnya saudara, apa kepercayaan yang salah tentang Tuhan? Tanya, ya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku merasa seringkali karena Engkau adalah Bapa di surga, aku nggak bisa dekat dengan Engkau. Karena aku punya kepercayaan yang salah, Bapa itu jahat. Tanda kutip, saudara. Ya, wow. Waktu dia, saudaraku, dinyatakan kepercayaan salah ini, ya. Nah, dia harus ambil keputusan kerjasama dengan Roh Kudus untuk membreak kepercayaan salah ini, menghancurkan kepercayaan yang salah ini, saudara, dan diganti dengan kepercayaan yang benar, ya. Nah, saudara, kemudian nggak cukup sampai di situ. Dia perlu, ya, diingatkan ada sumpah-sumpah apa yang dia buat, saudara, yang perlu dia batalkan, hancurkan. Karena sumpah-sumpah ini, saudara, kalau dia tidak batalkan, itu akan menjadi apa, saudaraku? Alat buat iblis, ya, menghancurkan dia. Punya tempat untuk mengikat dia, memperbudak dia, ya, mengendalikan hidupnya, saudara. Makanya dia perlu, ya, apa, saudaraku? Hancurkan, batalkan sumpah yang dia buat itu, saudara. Ya, misalnya dia pernah sumpah bilang begini, saya nggak akan pernah menikah dengan pria. Nah, itu bahaya. Ya, makanya dia seumur hidup bisa setan pegang sumpah itu, dan apa, saudaraku, berdasarkan apa yang dia sumpah itu, dia gagal terus dalam pernikahan, ya, dengan seorang pria, saudara. Ya, nah ini penting, saudara. Kalau kita bawa ini, saudara, maka dia akan sembuh. Nah, saudara, kalau bahan bakarnya nggak ada, pasti nggak ada api, kan? Betul nggak, saudara? Ya, kalau nggak ada api, nggak ada asap. Nah, jadi saudara, ya, walaupun setan mau pantik kayak gimana mantiknya, saudara, nggak bisa nyala lagi karena nggak ada bahan bakar, ya, tidak ada api, tidak akan ada asap. Nah, saudara, jadi saudara, itulah proses pemulihan yang luar biasa, ya, dari sang penasehat ajaib. Saudaraku, saya mau dorong saudara praktekkan ini, ya. Kita akan terus banyak belajar ini, saudaraku, di kompak-kompak, ya, sehingga kompak-kompak kita dapat saling menyembuhkan, ya, inner healing, ya, sehingga saudaraku manusia roh kita makin sembuh, makin pulih, dan akhirnya, saudara, kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam, ya, saudaraku, kompak kita. Puji Tuhan, mari kita praktekkan ini. Tuhan memberkati kita.